Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat netizen dimanapun Anda berada. Kita hari ini akan ngomongin mengenai LDR. LDR, apa itu LDR? Cari sendiri kepanjangannya di Google ya. LDR adalah hubungan jarak jauh. Seberapa sih ya lamanya kamu pernah merasakan hubungan jarak jauh? Tentunya saya akan berbicara hubungan jarak jauh antar suami istri. Apa yang membuat kamu sehingga kamu harus terpisah dan harus jauh dari pasangan halalmu? Ini adalah beberapa tips LDR tanpa kita merasa was-was, tanpa kita suuzon, dan juga tanpa merasa khawatir terhadap pasangan kita. Dan insya Allah apabila LDR dilakukan dengan secara baik-baik, insya Allah hasilnya pun akan baik. Mana dia? Apa saja tips LDR yang bisa memperkokoh hubungan jarak jauh kita dengan pasangan halal kita, yaitu istri ataupun suami? Ikuti beberapa tips berikut ini. Konotasi LDR seringkali orang memaknai itu adalah pasangan antara pacar ya, boyfriend atau girlfriendnya. Ini menurut saya adalah suatu hal yang salah. LDR yang indah adalah ketika kita sudah menikah, ketika kita sudah menghalalkan seorang wanita, ataupun mungkin seorang wanita sudah dihalalkan oleh seorang laki-laki. Kemudian karena tugas atau dinas atau suatu pekerjaan, karena mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, anak dan istrinya, mereka pun berpisah. Ini adalah hal yang menarik bagi kita para pejuang LDR. Ada beberapa tips dan rahasia kesuksesan LDR bagi kita yang sudah menikah. Ini dia. Mungkin tidak semua orang bisa melaluinya dengan baik, dan juga mungkin tidak semua orang terbiasa merasakan hubungan jarak jauh atau LDR ini. Kenapa? Karena mungkin ada rasa was-was, rasa khawatir, dan rasa ketakutan. Tapi jangan lupa, semua rasa itu harus kita hilangkan, dan kita berbaik sangka, berhusnuzan kepada pasangan kita apabila kita melakukan LDR. Tips yang pertama, hal yang pertama yang harus kita lakukan, apa tujuan kita LDR? Niat kita LDR. Apakah karena kita ingin melanjutkan studi, atau ingin mendapatkan pekerjaan yang layak, atau mungkin karena ada dinas luar kota, luar provinsi, atau mungkin bahkan keluar negeri? Nah, ini menjadi hal yang sangat penting. Apa tujuan dan apa niat kita LDR tersebut? Tentunya saya berharap kepada pelaku LDR di luar sana, niatkan LDR kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang suami misalnya keluar kota, seorang suami yang harus keluar negeri, keluar dari daerahnya, berpisah dengan anak dan istrinya, tentunya karena pekerjaan, atau mungkin karena mencari nafkah, atau mungkin karena melanjutkan studi luar kota ataupun keluar negeri. Maka niatkan LDR yang pertama adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita LDR, harus kita jaga emosional kita. Kita harus bisa mengendalikan emosional, rasa sedih kita, rasa amarah, emosi yang ada di dalam diri kita. Karena ketika seseorang LDR, maka hatinya akan mudah bersedih, hatinya akan mudah tersentuh, hatinya akan mudah tersinggung dan lain-lainnya. Emosionalnya mungkin banyak diantara para LDR yang tidak stabil. Maka ini harus kita perhatikan dengan sebaik-baiknya.
Apabila seseorang LDR karena Allah Subhanahu wa taala, karena tugasnya, karena mencari nafkah, karena melanjutkan studinya, maka insya Allah emosi yang mungkin kurang stabil akan menjadi stabil. Maka ingat, semuanya adalah karena niatnya untuk melanjutkan perjuangan, apakah itu mencari nafkah atau karena melanjutkan studinya. Sahabat netizen yang berbahagia, tips yang berikutnya adalah komitmen yang kuat, istiqomah dengan satu hati. Banyak orang yang LDR berhasil karena apa? Karena komitmen dengan satu hati, komitmen dengan satu istri, dengan satu cinta, komitmen dalam hubungan suami istri. Seberapa besar pun kemauan kita, kalau kita tidak barengan dengan komitmen, maka LDR kita akan gagal. Komitmen dengan pasangan kita. Ini tips yang berikutnya. Tips yang berikutnya, sahabat LDR yang berbahagia, yaitu hilangkan pikiran-pikiran negatif. Kita harus berhusnuzon kepada pasangan kita, kepada istri, kepada suami. Karena berpisah itu bukan berarti bercerai. Berpisah hanya tempat saja, berpisah hanya negara saja, atau mungkin berpisah hanya sekedar tempat kita tinggal saja. Tapi ketika kita menyatukan hati kita, visi kita, emosional kita menyatu, dan juga yang tak kalah penting yang nomor satu tadi adalah karena niat kita. Tujuan kita LDR itu apa? Nah, di sini saya ingin sampaikan, hilangkan pandangan-pandangan negatif. Karena banyak sekali orang beranggapan LDR itu buruk. Pasti banyak sekali anggapan-anggapan negatif kepada kita. Apalagi mungkin kepada seorang istri, ya kan? Yang selalu mungkin ya dicemoohin sama teman-temannya, sama sahabat-sahabatnya, atau sama tetangga-tetangganya. Kamu ini punya suami atau tidak? Kamu ini punya suami atau kagak? Kok nggak pernah pulang-pulang? Nah, ini akan menjadi tantangan kita. Jangan-jangan suami kamu sudah menikah lagi, sudah ada gebetan baru, sudah punya istri lagi, punya keluarga lagi. Inilah pikiran-pikiran negatif harus kita tinggalkan. Kita harus berhusnuzon kepada pasangan kita. Demikian pula, ya, jangan sampai pikiran-pikiran negatif menghantui kita. Oh iya ya, apa benar ya kali ya suami saya udah punya istri lagi? Oh, apa benar ya kali ya istri saya punya gebetan baru lagi, atau balik sama mantannya? Barangkali ya kalau misalnya yang punya mantan gitu. Atau mungkin suaminya, jangan-jangan dia kerja buat keluarganya yang di sana, bukan buat kita. Atau mungkin apalagi suaminya belum berhasil mencari nafkah, memenuhi kebutuhan hariannya. Ada pikiran-pikiran negatif yang mungkin barangkali yang akan selalu menghantui kita. Maka sahabat yang berbahagia, hindarkan pikiran negatif ketika kita memasang status LDR dengan pasangan halal kita, suami ataupun istri. Mau tahu berikutnya? Ini tips berikutnya. Sahabat LDR yang berbahagia, yang terakhir saya kasih tipsnya adalah, marilah kita senantiasa bertawakal ala Allah, berdoa kepada Allah agar LDR kita menjadi aman dan nyaman, tentram, tanpa ada gendala. Bermohonlah sama Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah yang Maha memelihara. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, kepada keluarga kita. Jadi jangan pernah kita berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita jauh dari pasangan kita, tapi ingat, Allah selalu hadir. Allah selalu ada dekat kita. Bahkan Allah dekat dan lebih dekat daripada pada leher kita. Jadi tawakallah pada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian
kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita di dalam LDR selalu diawasi oleh Allah, mungkin pasangan kita tidak mengawasi kita. Istri ataupun suami jauh di luar kota sana, jauh di luar provinsi sana, bahkan di luar negeri sana. Tapi ingatlah, Allah Subhanahu wa taala selalu dekat kepada kita. Inilah tips yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita. Maka insya Allah LDR kita akan menjadi nyaman, akan menjadi aman dan tentram. Dan itulah kira-kira sedikit informasi mengenai tips LDR. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Selamat mencoba. Demikian, kalau ada komentar, ada tambahan, silakan berikan masukan di bawah kolom komentar berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.